Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Levli Zikrila. Saya dari kelas 3. Di sini saya akan memenuhi tugas ETS yang diberikan oleh dosen, yaitu membuat video tentang pemaparan materi yang sudah dipaparkan dari pertemuan sebelumnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dibahas, yaitu mengenal berbagai alat strategis. Ya, lanjut aja ya teman-teman, langsung. Berbagai alat strategis memiliki ada 4 macam. Ada balance scorecard, 5-4 strategy, product life cycle, juga yang terakhir ada total quality management. Ya, kita bahas satu persatu ya di sini. Ya. Lanjut ke balance scorecard. Yang pertama, balance scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjelaskan mengenai misi serta strategi dari suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor. Apa itu kartu skor? Maksudnya yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan extern. Balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Sehingga, teman-teman, balance scorecard menjadi salah satu alat manajemen yang terbukti banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Kita lanjut teman-teman ke yang kedua, 5-4 strategy. Porter's 5-4 model adalah suatu model yang diciptakan oleh Michael Porter, seorang ahli dan profesor di Harvard University pada tahun 1979, yang bertujuan untuk menggambarkan kerangka sebagai analisis pengembangan suatu bisnis. Ya, model Porter's 5-4 ini bisa digunakan untuk bisnis nih teman-teman, yang besar maupun kecil, dan bisnis yang sudah berjalan maupun yang akan dimulai. Lanjut ke yang ketiga nih teman-teman, ada product life cycle. Nih, product life cycle ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar market. Ketatnya persaingan telah menempatkan pelanggan sebagai pemegang kendali bisnis. Pelanggan senantiasa haus akan produk yang baru, menawarkan manfaat baru, meluncurkan produk baru atau pengembangan baru. Tidak bisa dihindari lagi oleh organisasi yang ingin bertahan dalam bisnis. Konsekuensinya nih teman-teman, umur produk makin pendek dan variasi produk makin banyak, merupakan ciri lingkungan bisnis yang baru. Mengerti dan memahami konsep siklus hidup. Itu dari product life cycle. Dan yang ini ada tahapan-tahapannya nih teman-teman. Ada tahapan perkenalan, itu terdiri dari ciri-cirinya, ada produk baru diluncurkan ke pasar, omset penjualan yang masih rendah, kapasitas produksi masih rendah, biaya per unit yang masih tinggi, cash flow negatif, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produk, biaya promosi yang tinggi. Di tahap introduction ya teman-teman, ada tahapan yang baru lagi nih, ada growth atau tahap perkembangan. Di tahap ini
ini adalah tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ciri-cirinya yang sudah dikenal atau sudah diterima oleh konsumen itu memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, cash flow yang mulai berubah menjadi positif, pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing baru akan bermunculan. Kita bahas yang terakhir nih teman-teman, ada Total Quality Management. Total Quality Management yang disingkat TQM merupakan alat strategis yang dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus pada kualitas. Organisasi yang berhasil menerapkan TQM mampu meningkatkan persepsi kualitas di mana pelanggan dan sekaligus menurunkan biaya yang terjadi dalam organisasi. Banyak orang yang salah mengartikan hubungan antara kualitas dan biaya. Dengan makin tinggi kualitas, makin tinggi biaya. Hal yang benar adalah makin tinggi kualitas akan menurunkan biaya dan meningkatkan laba. Organisasi yang menerapkan TQM akan berupaya meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas akan berdampak pada dua sisi, yaitu sisi biaya dan sisi pendapatan. Dari sisi biaya, peningkatan kualitas akan menurunkan produk cacat, teman-teman. Produk retur, komplain dari pelanggan, dan biaya garansi sehingga biaya menurun. Sementara itu dari sisi pendapatan, TQM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan peningkatan persepsi kualitas sehingga memberikan kesempatan organisasi untuk menaikkan harga dan pangsa pasar. Penurunan biaya, peningkatan pangsa pasar, dan potensi peningkatan harga jual akan meningkat nih teman-teman. Laba organisasi, meningkatkan laba organisasi sebagai bisnis partner, akuntan dituntut untuk memberikan informasi yang berkaitan biaya, kualitas, dan data operasional sehingga pelaku bisnis dapat mengevaluasi efektivitas penerapan TQM dalam organisasi nih teman-teman. Jadi pembahasan dari saya mungkin sekian nih teman-teman. Saya harap teman-teman bisa menyerap pemaparan materi dari saya. Semoga ada manfaatnya nih teman-teman. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak atau mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.